Pernah kepikiran nggak gimana caranya sepotong jaringan super tipis bisa jadi jendela permanen ke dunia mikroskopis? Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas ya, seni dan sains di balik pemasangan sediaan mikroskop. Ini proses yang kelihatannya simple, tapi fundamental banget dalam penelitian. Nah, pertanyaan ini nih inti dari semua yang akan kita bahas. Karena ini bukan cuma soal nempelin kaca doang loh, ini adalah langkah krusial buat mengunci momen, mengawetkan semua rahasia yang tersembunyi di bawah mikroskop. Oke yuk, kita mulai perjalanannya. Oke, ini dia agenda kita. Pertama, kita bahas kenapanya. Kenapa sih ini penting banget? Terus kita bedah sains di baliknya. Abis itu kita belajar milih media yang pas, kuasai tekniknya, dan terakhir soal pelabelan buat masa depan. Lengkap kan? Oke, bagian pertama. Sebelum kita ngomongin gimana caranya, kita harus sepakat dulu soal kenapanya. Pemasangan sediaan, atau yang kerennya disebut mounting, ini tuh fondasi. Bener-bener dasar dari semua analisis mikroskopis yang bisa dipegang omongannya. Jadi gini, ada 3 tujuan utamanya. Pertama, proteksi. Anggap aja ini kayak kita laminating ijazah biar nggak rusak kena debu, oksidasi, atau lecet. Kedua, soal kejernihan. Biar gambar di bawah mikroskop itu tajam, nggak blur. Dan yang ketiga, tentu saja, preservasi. Ini cara kita bikin arsip fisik, jadi spesimennya bisa dipelajari lagi bertahun-tahun kemudian. Jadi, apa sih mounting itu secara teknis? Ya, simpelnya gini. Kita olesin media penutup cair ke spesimen, terus kita tutup pakai selembar kaca tipis yang namanya cover slip. Kedengarannya gampang ya, tapi dampaknya, wah, luar biasa buat sains. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang seru nih, sains di baliknya. Ini bukan sulap ya, tapi murni fisika. Kunci buat dapat gambar yang super jernih itu cuma satu. Gimana kita bisa ngendaliin perjalanan cahaya pas nembus sediaan kita. Jadi apa sih bedanya gambar yang tajam banget sama yang, ya, buram berantakan? Jawabannya ada di satu konsep fisika penting, namanya indeks bias. Ini nih yang jadi pembeda antara pengamatan kelas dunia sama hasil yang bikin pusing kepala. Coba deh lihat perbedaannya. Di gambar yang optimal, cahayanya lurus aja tuh jalannya. Dari kaca, lewat media, masuk ke lensa. Hasilnya tajam. Tapi, kalau indeks biasnya nggak cocok, lihat deh, cahayanya jadi belok-belok nggak karuan. Nah inilah yang namanya refraksi. Biang kelagi gambar jadi kabur. Dan ini dia, angka ajaibnya, 1,5. Ingat-ingat ya, kenapa? Karena indeks bias kaca, baik itu kaca preparat maupun kaca penutup, itu sekitar 1,5. Jadi biar cahayanya nggak belok-belok, media penutup yang tidak pakai juga harus punya indeks bias yang sama, sekitar 1,5 juga. Simpel kan? Tapi ini penentu segalanya. Oke, sainsnya udah dapat. Sekarang kita ngomongin yang lebih praktis, milih media yang tepat. Karena ternyata nggak semua media penutup itu sama. Salah pilih, bisa berantakan hasilnya. Ini benar-benar soal alat yang pas untuk pekerjaan yang pas. Nah, secara umum, ada 2 keluarga besar media mounting. Pertama, yang resinous atau sintetis. Anggap aja ini kayak lem super buat sediaan. Kuat, jernih, permanen. Tapi ada syaratnya, butuh proses ekstra. Terus yang kedua, ada media aqueous atau berbasis air. Ini lebih lembut, cocok banget buat pewarna-pewarna yang sensitif, yang gampang rusak kalau kena bahan kimia keras. Biar lebih kebayang, ini contohnya. Buat yang resinus, yang paling umum itu DPX atau per mount. Ini andalan banget kalau kita mau sediaannya awet bertahun-tahun. Nah, kalau yang berbasis air, contohnya glycerin jelly. Ini pilihan aman buat spesimen yang rapuh atau buat pewarnaan khusus, misalnya Sudan Black yang dipakai buat lihat lemak. Oke, kita udah tahu kenapanya, udah tahu juga pakai apanya. Sekarang, ini dia puncaknya. Gimana caranya? Disinilah presisi dan keahlian tangan diuji. Nah, perhatiin baik-baik tekniknya. Kuncinya ada di sudut 45 derajat. Jadi, setelah kita tetesin media, kita pegang kaca penutupnya miring 45 derajat, terus turunin pelan-pelan banget. Kenapa? Biar udaranya kedorong keluar bukan malah kejebak di dalam. Ingat, gelembung udara itu musuh nomor 1 kita. Dia bisa merusak gambar dan nutupin detail yang mau kita lihat. Dan ini dia hasilnya kalau dibandingi langsung. Yang kiri itu kalau tekniknya salah. Lihat kan, banyak banget gelembung udara yang kejebak. Mengganggu banget. Nah, yang kanan itu hasil dari teknik 45 derajat yang benar. Bersih, jernih, sempurna. Beda banget kan? Kayak langit dan bumi. Eits, tunggu dulu. Kerjaan kita belum selesai. Sediaannya udah bagus, tapi ada satu langkah terakhir yang super penting. Pelabelan. Karena sediaan yang keren tanpa label yang jelas itu ya sama aja kayak data yang hilang.
Dokumentasi itu segalanya. Minimal harus ada informasi ini di labelnya. Spesies dan nama organ, biar kita tahu ini apa. Jenis pewarnaan, biar kita tahu gimana cara kita melihatnya. Terus tanggal dan kode unik. Ini penting banget biar setiap sediaan bisa dilacak dan diverifikasi. Inilah inti dari metode ilmiah yang benar. Dan inilah dia produk akhirnya, sebuah mahakarya kecil. Sediaan mikroskop yang dipasang dengan sempurna dan dilabeli dengan benar. Ini udah bukan sekedar kaca dan jaringan lagi, ini adalah artefak ilmiah. Sebuah kepingan data yang abadi yang siap menyumbang untuk ilmu pengetahuan. Jadi, lain kali Anda lihat gambar mikroskopis yang keren banget, coba deh ingat proses di baliknya. Ada seni dan sains di sana. Dari milih media yang tepat sampai manuver 45 derajat yang penuh presisi. Semua itu demi mengubah satu momen kecil menjadi wawasan yang abadi. Nah, pertanyaannya sekarang. Di atas sepotong kaca sederhana ini, penemuan besar apa lagi yang sedang menunggu untuk diungkap?